Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, saya atas nama Dr. Andi Hajar, SPDI, MPDI, dosen tetap pada program studi teknologi pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Bone. Video kali ini akan menjelaskan tentang salah satu catur Dharma perguruan tinggi, yakni Dharma pengajaran. Jadi saya diamanahkan untuk mengajarkan mata kuliah pendidikan agama dengan bobot 2 SKS di semester ganjil. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi yang diharapkan, yaitu yang pertama, bagaimana mahasiswa bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mahasiswa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama. Lalu capaian pembelajaran lulusan program studi yang diharapkan itu adalah bagaimana mahasiswa berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan, baik di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mereka mampu menghargai keanekaragaman budaya, taat kepada hukum, serta mampu menunjukkan sikap-sikap kedisiplinan. Lalu tahapan berikutnya yaitu capaian yang harus dicapai pada program studi ini adalah bagaimana mahasiswa mampu menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik, dan yang terakhir adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan pada mata kuliah pendidikan agama ini, bagaimana manusia nantinya mampu menjelaskan, mendeskripsikan, kemudian mampu memahami berbagai macam konsep terkait pendidikan Islam, mulai dari agama dan mengapa manusia beragama, kontekstualisasi, dan masa depan studi agama, bagaimana gambaran agama-agama di era kontemporer. Kemudian capaian pembelajaran selanjutnya adalah nanti bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan berbagai aspek di dalam ajaran agama Islam, mampu memahami bagaimana peranan agama dalam sains modern. Lalu capaian-capaian pembelajaran selanjutnya yaitu di sini bagaimana mahasiswa diarahkan untuk memahami berbagai macam pandangan ilmu pengetahuan dari perspektif Al-Quran dan hadis, memahami berbagai macam konsep ketuhanan dan manusia di dalam perspektif Islam. Selain itu, capaian pembelajaran yang diinginkan di dalam mata kuliah ini adalah bagaimana mahasiswa nanti mampu membangun kerjasama yang baik antar umat beragama, dan yang terpenting nanti dari semua konsep-konsep yang dipelajari itu nanti mahasiswa itu mampu mengimplementasikan ajaran-ajaran agama di dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan informal, lingkungan formal, begitupun juga dengan lingkungan non-formal. Sistem pembelajaran yang diterapkan di dalam mata kuliah pendidikan agama ini adalah 4C yang terdiri dari communication, collaboration, critical thinking, and problem solving, dan yang terakhir itu adalah kreatif dan inovatif. Jadi metode-metode yang dikembangkan di dalam mata kuliah ini, ada satu metode yang saya kembangkan yaitu Hil al-Mushkilat, di mana Hil al-Mushkilat ini sengaja digunakan untuk bagaimana melatih mahasiswa di dalam menemukan berbagai macam studi kasus terkait dengan pembelajaran agama, dan model Hil al-Mushkilat ini dikembangkan dengan teknik
al-asila wal ajwa, kemudian ar-rihla al-islamiyah, teknik an-nikashi, teknik critical incident, teknik mahfuza, kemudian teknik al-kitabah, serta teknik micro teaching. Namun yang perlu dipahami di sini bahwa setiap teknik yang dikembangkan, khususnya tadi misalnya ar-rihla al-ilmiyah, tentu saya harus menyesuaikan dengan materi-materi pembelajaran yang diajarkan pada hari itu. Lalu kemudian evaluasi yang digunakan untuk bagaimana melihat tingkat kesuksesan mahasiswa di dalam memahami materi ini, yaitu evaluasi sumatif dan formatif, dan ada juga evaluasi diagnosis, di mana evaluasi diagnosis ini saya sebagai selaku dosen yang mengajarkan bidang studi ini tentu harus mendeteksi kira-kira apa yang menjadi kendala-kendala mahasiswa sehingga sulit di dalam memahami materi. Ya, jadi terkait hal ini mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, dan selanjutnya untuk video pembelajaran itu bisa kita saksikan. Dan adapun materi yang saya akan ajarkan yaitu adalah materi keempat, berbagai aspek di dalam ajaran agama, yang terdiri dari aspek tauhid, kemudian yang kedua adalah aspek syariah, kemudian yang terakhir itu adalah aspek akhlak. Baik, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi adik-adik mahasiswa sekalian, saya ucapkan selamat pagi. Andi Nurul Fatwa, Isin Julita, Lilis Suryani, baik. Ya, jadi adik-adik sekalian, jadi kita akan melanjutkan. Sebelum kita fokus kepada materi kita pada hari ini, maka terlebih dahulu kita akan sama-sama membaca ayat suci Al-Quran sebagai bentuk tasbihul nafs. Semoga di dalam belajar nanti kita senantiasa mendapatkan ketenangan dan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik adik-adik sekalian, silakan buka Al-Quran surah An-Nisa ayat 136. Kita sama-sama ya. Jadi kita sama-sama. Setelah saya silakan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Fokus materi kita yaitu berbagai aspek dalam agama Islam. Namun sebelum saya menjelaskan lebih lanjut terkait dengan materi kita selanjutnya tentang berbagai aspek di dalam ajaran Islam, kira-kira apa ada di antara adik-adik sekalian yang bisa mengulang pembelajaran pekan lalu? Tidak ada ya, jadi perlu kita ingatkan bahwa pekan lalu itu kita sudah belajar tentang agama-agama di era kontemporer. Jadi di mana agama-agama di era kontemporer, jadi adik-adik sekalian sudah
mengetahui bahwa ternyata di setiap agama itu memiliki ajaran dan kitab masing-masing yang pekan lalu itu sudah kita bahas. Dan alhamdulillah hari ini kita akan fokus untuk bagaimana mengkaji bagaimana sebenarnya aspek agama di dalam ajaran Islam. Nah, di mana bahwa agama itu adalah merupakan sesuatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Ya, jadi bahkan sebelum manusia dilahirkan, nah kita itu sebagai manusia sudah melakukan perjanjian kepada Allah. Betul nggak kalau kita sudah melakukan perjanjian? Betul. Ya, jadi ketika kita berada di alam arwah, nah jadi sudah ada perjanjian bahwa sebagaimana Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nah, jadi Allah mengatakan, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Maka kita mengatakan, benar ya Allah, saya bersaksi bahwa dirimu adalah Tuhanku. Untuk itu kita harus melihat di sini CPL-nya. Jadi di dalam mata kuliah ini ada CPL-nya, bisa kita lihat bahwa yang pertama, kemudian yang ketiga, capaian yang ingin dicapai adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan aspek akhlak mulai dari pengertian macam-macam akhlak, ruang lingkup akhlak sampai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak. Sebelum saya lanjut, kira-kira ada yang mengetahui apa sih sebenarnya itu akidah? Menurut pandangan adik-adik sekalian? Baik, silakan. Pengertian dari akidah, Ya. Artinya akidah itu adalah keyakinan, fondasi untuk membangun sesuatu, Ya, fondasi untuk beragama, Ya, fondasi. mempercayai. Betul. Fondasi untuk beragama atau mempercayai sesuatu. Sebuah keyakinan, bisa juga tadi sebagai sebuah fondasi, ya. Nah, jadi ikatan apa yang dimaksud di sini? Berarti ikatan yang dimaksud ada saat. Nah, ini ada yang ateis, jadi atau agama. Tapi pada saat dalam pertandingan itu terjadi tabrakan sehingga jatuh itu pesertanya, tiba-tiba siapa yang duluan berdiri? Itu orang ateis. Apa yang dia katakan? Itu adalah oh my God. God, apa itu Tuhan kan? Padahal diyakini bahwa dia tidak memiliki, dia merasa sekarang tidak Tuhan. Lantas kenapa langsung dia mengatakan oh my God? Berarti bisa dikatakan bahwa di dalam diri manusia itu ada potensi-potensi ketuhanan. Kemudian yang kedua, itu dimana tujuan daripada akidah itu bisa memberikan ketenangan dan keteraman jiwa, kemudian memberikan pedoman hidup yang pasti, kemudian tentu akan mengantarkan adik-adik sekalian itu bermarifat dan mengenal yang sebenarnya bagaimana Allah melalui akal dan hatinya. Itu adik-adik sekalian. Terakhir untuk pemantapan akidah di era digitalisasi, berdasarkan hasil dari berbagai referensi yang saya dapatkan, bahwa secara realitas di mana era digitalisasi saat ini itu dapat mengantarkan peserta didik itu berbuat curang. Mereka ngomong, udah pokoknya peti selamat kak. Pokoknya yang dia pikirkan itu di era ini face to face. Tidak ada yang pokoknya tidak peduli di luar sana yang dipikirkan dirinya, sehingga dia tidak peka lagi dengan kehidupan sosial. Sehingga itu untuk pemantapan akidah sangat dibutuhkan di dalam proses pendidikan di era saat ini. Syariah itu berarti dia adalah suatu aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aturan yang manakah itu? Aturan manusia dengan Tuhan itu disebut sebagai ibadah. Antara hubungan manusia dengan manusia yang lain disebut sebagai doa. Ada juga hubungan manusia dengan alam semesta. Jadi semua kita itu diatur oleh syariah. Nah, sebelum kita lanjut kepada contohnya, mungkin satu orang
bisa membacakan dulu ayat di atas terkait masalah syariah. Mungkin yang terpisahkan. Kita akan berdiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'alladzina la ya'lamun. Jadi baik adik sekalian, terima kasih ya. Jadi adik sekalian, ini adalah salah satu sumber syariah bahwa di mana kami jadikan engkau Muhammad summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Jadi ini adalah konsep dasar syariah kita. Sekarang kita akan melihat bagaimana prinsip dasar syariah ya. Yang pertama itu adalah syariah Islam itu sangat memperhatikan fitrah manusia. Kira-kira ada yang bisa mencontohkan bahwa kenapa syariah, aturan Allah itu memperhatikan fitrah manusia? Apakah itu fitrah? Apa itu fitrah? Sesuatu potensi yang ada ini di dalam diri kita. Kenapa Islam, benar gak kalau Islam memperhatikan keinginan kita? Saya tanya dulu terkait dengan fitrah. Apakah kalian, contoh ya, kira-kira ketika Anda jatuh cinta kepada lawan jenis, misalnya Fikram jatuh cinta sama Juhria, contoh, kira-kira apakah karena fitrahnya itu, nah bilang ikrar? Tidak, karena saya ini jatuh cinta sama cintanya itu adalah fitrah. Kira-kira ikram ini boleh nggak melakukan sesuatu hal sekehendaknya karena jatuh cintanya? Karena itu fitrah. Jadi pasti misalnya maunya pergi jalan berdua-duaan, tinggal di asrama berdua-duaan, sehingga apa yang terjadi? Kita tidak mampu mengekang syahwat kita. Syariat Islam mempertimbangkan sisi darurat yang sewaktu-waktu terjadi kepada manusia. Kenapa dikatakan bahwa Islam itu memperhatikan sisi darurat? Contoh di dalam hutan. Ya, sekarang ya hutan. Ketika kita menemukan bangkai ini kan haram. Ya. Tapi ketika di dalam hutan tidak ada makanan, kita menemukan bangkai, dia bisa Dibolehkan. Kalau seandainya, jadi walaupun asalnya itu haram, tapi karena dalam kondisi darurat, kalau tidak makan ini, tidak kumakan ini bangkai ayam misalnya, pasti mati kak. Jadi itu kalau dalam riwayat itu babi ya, ceritanya dikisahkan babi, bahkan babi itu bisa dimakan kalau dalam kondisi darurat. Tapi asalkan bisa bertahan, jangan menikmati. Lagi pakan ini ayam dan saking laparku, wah kena api sampainya kenyang, betul tidak seperti itu. Hanya bisa menjadi penyanggal yang bisa membuat kita tetap hidup, jangan dinikmati. Nah itu kondisi darurat. Atau perempuan misalnya dalam kondisi malam gitu terjadi misalnya gempa, nggak lupa jilbabnya, gitu keluarin, apakah dia kena hukum berdosa ketika dia memperlihatkan auratnya? Tentu tidak, karena ini adalah darurat dan dia tidak tahu di mana ini kusimpan jilbabku. Nah, berarti Allah membolehkan dalam kondisi darurat. Kemudian selanjutnya itu syariat Islam mendorong agar kebutuhan manusia disalurkan melalui jalan yang benar, karena sesungguhnya manusia menyukai kebenaran. Jadi segala sesuatu, gadis kalian tentu sudah paham terkait hal syariah ya. Ini materi terakhir di dalam pertemuan ini terkait adalah akhlak. Jadi apa itu akhlak? Apa itu akhlak? Watak. Apalagi? Berlaku. Apalagi itu akhlak? Abdi pekerti. Tabiat.
Masya Allah, semuanya sudah paham ini terkait dengan akhlak dek. Menjadi akhlak. Secara istilah, di sini adik-adik sekalian bisa melihat bahwa akhlak itu adalah perbuatan-perbuatan itu dilakukan berulang kali dalam hal yang sama sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan. Jadi makanya di sini walaupun sulit Ki untuk pergi sholat, sulit Ki untuk mengaji sedikit setelah sholat zuhur, namun ketika berlatih diri bahwa perbuatan itu dilakukan, namun suatu ketika tidak bangun sholat subuh pasti merasa resah. Kalau tidak mengaji pasti merasa resah karena itu. Kemudian kedua, akhlak juga bisa diartikan, ini bisa dikatakan memenuhi syarat itu apabila perbuatan itu dilakukan karena dorongan emosi jiwanya, bukan karena tekanan. Secara garis besar, akhlak itu terbagi dua, ada akhlak baik dan ada akhlak buruk. Saya kira adik-adik sekalian sudah bisa memahami. Kemudian ruang lingkup daripada akhlak ini terbagi tiga. Yang pertama akhlak kepada Allah, kemudian akhlak terhadap manusia, yang ketiga bagaimana berakhlak terhadap lingkungan hidup. Jadi manifestasi dari akhlak itu bagaimana mengimplementasikannya. Saya kira ini adalah yang saya paparkan, ini adalah salah satu contoh adik-adik sekalian. Baik, itulah materi tadi yang sudah saya sampaikan terkait tentang aspek akidah, kemudian syariah dan akhlak. Sesi selanjutnya kita akan masuk pada sesi evaluasi. Namun evaluasinya nanti di sini ini berbasis problem solving. Jadi nanti saya akan mengerahkan kepada mahasiswa setiap kelompok untuk bagaimana menemukan studi kasus terkait kondisi kekinian saat ini tentang tema tauhid, kemudian akhlak dan syariah. Baik, silakan berdiri ya. Baik, di sini saya akan bertanya tentang akidah. Yaitu apakah anak yang baik itu didapat dengan cara bawaan fitrah ataukah dengan dipelajari seperti dilatih dengan usaha yang keras? Baik, dilatih dengan usaha yang keras. Baik, sangat menarik pertanyaannya. Jadi ini terkait peserta didik karena kita ruang lingkup ilmu pendidikan. Apakah dia dipengaruhi oleh pendidikan atau mesti dilatih? Apa faktor-faktor yang mempengaruhi? Jadi sebelum kita membahas terkait dengan ajaran Islam, dari di dalam ajaran psikologi itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi itu aspek perilaku daripada peserta didik, khususnya bagaimana ini memantapkan akidah. Jadi apakah ada pengaruh dari orang tua? Jadi ini tentu ada ya. Kalau saya bilang akhlak, bilang baik atau buruk? Paham? Akidah sesat atau tidak? Syariah halal atau haram? Akhlak Baik atau buruk? Ingat kalau itu perintah dosen. Kalau tidak jangan lakukan. Baik. 1, 2, 3. Baik adik-adik sekalian, untuk semua ketua tim kelompok silakan kita berkolaborasi masing-masing dengan semua kelompok, khususnya ini adalah syariah ada. Jadi tolong silakan Anda berdiskusi dengan temannya untuk menemukan studi kasus terkait tentang syariah, kemudian nanti bagaimana kira-kira solusi untuk bagaimana mengatasi problematika tersebut. Kemudian jadi akhlak, silakan kalian berdiskusi dengan teman-temannya untuk menemukan studi kasus, kemudian nanti kita akan temukan apa solusi dari
permasalahan yang diangkat. Begitupun juga dengan tauhid. Ya, tauhid ya. Jadi mungkin sekitar 10 menit saya berikan kesempatan untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya. Adik-adik sekalian, jadi tadi kita sudah berdiskusi antara kelompok akidah, kemudian syariah, begitu juga dengan akhlak, di mana tugasnya itu menemukan studi kasus terkait dengan judul tema yang diberikan, dan nantinya tugasnya akan dikumpul dalam bentuk laporan. Ya, jadi ini proses evaluasi. Ya, jadi baik adik-adik sekalian, sebelum kita menutup perkuliahan hari ini, maka detik terakhir pertemuan untuk hari ini, saya ingin bertanya kepada adik-adik sekalian, kira-kira siapa yang bisa menceritakan atau mendeskripsikan apa yang terjadi selama dalam proses pembelajaran? Ada yang bisa? Baik, oke, silakan. Silakan berdiri. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewakili semua teman-teman sangat luar biasa mengenai keislaman. Baik adik sekalian, pertanyaan kedua saya, kira-kira siapa yang bisa mengutarakan perasaannya selama dalam proses pembelajaran tadi berlangsung, dan kira-kira apa yang adik-adik mahasiswa sekalian tangkap selama dalam proses pembelajaran? Siapa yang bisa? Ayo. Oke, silakan. Ya. Baik, terima kasih. Langsung saja. Pada saat pembelajaran itu saya merasa senang karena mengapa? Atau hanya yang dapat disampaikan itu Allah SWT. Masya Allah. Cukup dan sekian. Masya Allah. Jadi sekalian, poin terakhir, siapa kira-kira yang bisa memberikan kesimpulan atas semua proses pembelajaran yang berlangsung mulai dari awal hingga pada akhir? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Baik, Ikram, silahkan Ikram. Terima kasih. Saya menyimpulkan tentang tauhid, bagaimana bertauhid yang benar sehingga hubungan kita dengan Allah semakin dekat dan buahnya cantik, indah dipandang. Itulah Islam. Terima kasih. Luar biasa dari sekalian. Jadi itu tadi sebenarnya adalah salah satu refleksi dengan menggunakan metode GOOD. Pada metode GOOD ini, yang pertama ada experience, kemudian yang kedua itu adalah reflection, kemudian yang ketiga itu adalah learning. Jadi itu adalah metode tadi. Ya, jadi paling terakhir di sini adik-adik sekalian mungkin bisa fokus ya. Untuk melihat saja, mengamati motivasi-motivasi supaya kita senantiasa lebih semangat untuk belajar. Jadi silahkan baca ya. Jadi di sini yang pertama, bahwa jika adik-adik mahasiswa itu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu tentu nanti akan merasakan yang namanya kebodohan. Jadi harus senantiasa untuk bagaimana kita belajar, tidak boleh lelah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Sebagaimana dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Baik adik-adik sekalian, saya kira itu adalah kata-kata motivasi indah buat hari ini. Semoga apa yang dipelajari hari ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.